Yo Silope, love banget. Itu pemirsa, karena punyaku besar tuh juga tak pijetin ya, karena aku lihat di beberapa tempat wisata itu ya tukang pijetnya itu masih muda-muda gitu, masih cantik-cantik gitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Yosilope yang love banget. Gimana dek? Jadi kali ini aku mau pijat pemirsa karena bener-bener capek banget. Pijet itu di bagian pundak. Enggak sih, yang paling penting itu adalah tangan. Tangan itu penting banget pemirsa. Bagian tangan sini karena nyetir kan. Jadi daerah tangan sini itu yang paling penting. Jadi kalau pas ngegas itu sakit banget ini kram. Terus yang sebelah sini juga sakit banget. Ini sama ini pemirsa. Ini kalau pas mau tidur nih rasanya sakit sekali gitu. Otok. Oh, itu adik sakit juga. Sakit juga adik kakinya. Hmm, gitu pemirsa. eh Ya wis lah, aku minta pijat dulu. Paling punya bapak kayak gini. Apa sih ya? Hmm, Apanya? Karang gigi. Enggak lah. Kalau itu sih megilan pemirsa, karang giginya. Itu. Hmm? Ya Itu enggak lah. paling dikira gigi, padahal karang gigi. Kan kayak gigi itu. Aku bisa kok membedakan karang gigi sama gigi. Mas, karang gigi sama ini pemirsa, sama gigi loh. Gigi itu kan udah bersih dari karang. Maksudnya karang yang sifatnya cilik-cilik gitu loh pemirsa. Copot. Giginya siapa copot? Itu. Ya wes pemirsa, aku tak mau pijat dulu karena capek banget. Tak mau pijat dulu. Tak duduk. Bagus. Mas. Oke pemirsa, aku tak pijat banget ya. Tak pijat banget bagian tangan ini loh. Jadi biasanya aku tuh ini pemirsa, pas tidur lelap baru dipijitin kan nggak tahu mana yang sakit gitu. Orang situ sampai ngorok-ngorok. Ya kan ngorok-ngorok itu kan ya memang capek banget. Kalau malam itu yang paling berasa itu ini pemirsa, apa jenenge kentol. Ini paling berasa nyang gitu. Kalau lengan ini kan karena ngegas. Nah, tekniknya ini yang saya nggak suka pemirsa. Si Olip ini kan kalau ini mijetin itu bener-bener dipijet. Teknik pijet itu kan ada Aku pakai pijet, jempol. bukan masalah jempol, ada pijat, ada urut. Kalau Gitu perut loh. gini, itu Iya. harus pakai minyak. Nggak ada usah pakai minyak, kan cari yang sakit mana. Kalau aku tuh ya nyari tak gini mana yang sakit ini, ya udah ada diunyek gitu. Kalau teknik ke pemirsa taunya unyek, kalau dipijet-pijet gitu kan gimana ya, ibaratnya kalau Jangan gini nak, sakit. Sudah ya mbak. ibaratnya kalau sakit menyeluruh itu nggak semuanya kena, jadi satu titik tok jadinya. Itu jadinya repot. Gini biar kelihatan. Nah ini bisa kalau dipakai ngegas gitu ya. Jadi yang di pergelangan ini paling sakit. Jadi kalau di jalan bisa gini ini tuh terus tak ini tak gitu bunyinya. Ya memang sakit. Apalagi pekerjaannya kan di jalan biasa. Jadi yang paling berasa sakitnya itu kalau pinggang sih enggak begitu. Tangan
Yang paling sakit itu ya tangan, habis itu kaki. Kaki itu pegel sekali, apalagi tadi ngirim cermin tinggi gitu. Ini macam-macam lah. Tapi kalau mau tidur gini yang paling berasa itu kaki. Tapi kalau kerja yang paling berasa itu tangan sama bokong. Nah kalau bokong itu kan nggak bisa dipijat pemirsa. Jadi perlu dikompres air dingin aja. Ini yang bagian sini tuh panas sekali. Mungkin hitam ini nggak tahu. Karena silitnya bokongnya itu tutupnya begitu. Karena bokongnya temanku tuh juga sampai hitam gitu pemirsa. Karena ya memang kita kan kerjanya duduk tok, apalagi di jalan gitu kan, dari pagi sampai malam. Lain halnya kerja di kantoran itu. Kalau kerja di kantoran itu kan duduknya nggak sampai panas meloncok gitu ya kan pemirsa. Kalau saya itu kan ya nggak tahu ya kenapa, mungkin sadelnya yang nggak nyaman atau apa juga nggak ngerti. Yang jelas memang panas loncat sampai benar-benar hitam bokongnya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang kerjanya di jalan, bagi supir-supir itu kan, driver lah istilahnya, itu pasti merasakan bokong panas segala macam. Aku kalau di lampu merah itu angkat ini pemirsa, nurunin kaki, angkat bokong. Jadi kayak penumpang itu mungkin udah paham ya kalau bokongku lagi panas. Jadi tak angkat gitu. Kadang kalau ngirim barang itu sering-sering tak angkat gitu bokongku karena panas banget, panas dan sakit. Berdiri. Itu apanya? Berdiri. Ya iya. Ya begitulah pemirsa. Yang paling penting sih adalah pijat bagian tangan dari ujung sampai sini. Iya. Sama betis ya, apa sih, kentol gitu. Kalau bisa sih rutin pemirsa. Pergelangan kaki. Pergelangan tangan. Pergelangan iki yo iki lho Mbok Di. Ini betis. Loh. Kok bisa betis itu ini? Ini bukan betis ini namanya. Aku tuh dulu pemirsa SMP tuh apal dari tulang kepala, tulang belakang kepala ini sampai rusuk, sampai segala macem tulang itu saya apal dulu. Waktu MTS itu ada apalan tulang. Itu benar-benar apal. Kalau betis di sini pemirsa, berarti otaknya di sini. Oh, ini kan tulang betis. Tulang betis itu adalah tulang kering. Gitu. Tulang iga, tulang belakang. Bukan masalah nggak penak. Aku kalau mijetin itu tak unyek-unyek, bukan dipijet gini. Tuh loh. Terus ada yang komen kemarin, kalau aku jadi suaminya, perut istrinya tak cium gitu. Apa maksudnya apa? Dicium itu biar apa? Nggak tahu. Yang aku pernah mijitin kamu dulu, mijitin perut. Ada yang komen, kalau aku jadi suaminya, perutnya itu tak cium biar apa gitu loh, lupa aku. Biar merasa. Ya enggak lah. Karena ini pemirsa, karena kalau itu orang yang nonton tuh lagi ngeres ya. Kalau orang yang memang
capek badannya mau pijat itu nggak mungkin kepikiran ke hal-hal yang porno-porno ya pemirsa ya, pasti udah ngerasain, aduh bu itu ya bu itu bu pasti begitu, kecuali kalau yang mijet istri gitu kan, apalagi mijet bagian sininya vital-vital itu ya memang bisa merangsang. Jadi ada beberapa ini pemirsa, nanti bakal tak ceritain kok di segmen selanjutnya. Aku sering dapat penumpang itu tukang pijat, dia bercerita banyak hal pokoknya, jadi ya macam-macam lah ya namanya orang. Ada yang bilang pijat apa sih namanya, pijat apa nih, masas, pijat masas katanya. Jadi pemirsa, ya Allah mungkin pijat temen-temen dipijetin lah, apa lagi main di ngomong. bungkus. Pemirsa, cinta iki ndak kena ana wong ngomong rada debat iki ikut marah dia. Pijat iku bahasa Indonesia. Masa sih kok bahasa pakai luluran. Saya diperjelas kebodohannya pemirsa, ya apa ya Rodi. Lucu. Gimana kalau lucu? Gitu. Jadi pijet itu macam-macam ya pemirsa. Ada di pijat diurut. Nah, cuman mau pijet sekalian lulur, nah, itu bisa. Masas itu pijet, tapi bahasa Inggris. Ada masas apa namanya, khas Thailand, khas Jepang, khas Jawa, ada masas Balinese, masas itu ada. Pemirsa, Olive ini kan ya maklum ya SMA nggak lulus, jadi nggak bisa bedain antara masas dengan pijat, ketumbar dengan merica gitu. Ya begitulah pemirsa. Jadi katanya yang barangnya ndak bangun gitu disuruh mijetin. Logikanya ya pemirsa, apa namanya, kalau mau pijet itu ya pijet, kalau mau bangunin barang itu sebenarnya bukan dipijet ya pemirsa ya, diurut. Itu udah mati rasa namanya. Ini nggak ngerti maksudnya. Udah ya katanya udah nggak bisa berdiri. Ya mungkin mancing atau gimana gitu loh. Kalau diurut atau bahasa ya mungkin ya disuruh onani mungkin ya. Jadi nggak ada lah pemirsa, maksudnya teknik pijat yang membangunkan itu nggak ada, kecuali memang punya apa ya, kayak bukan ini ya, bukan kelainannya apa ya, sindrom atau apa gitu loh, memang nggak bisa bangun, terus dipasangin alat jadi dipencet gitu dia bangun sendiri, nanti dikempesin dia kecil sendiri, itu ada pemirsa. Tapi kalau dipijat itu bukannya, kalau Mr. P normal ya itu nggak perlu dipijat juga udah bangun gitu loh, kecuali kalau mau memperbesar mungkin bisa dipijat, itu bisa. Pakai pil sekarang memperbesar ada tekniknya itu ada itu pemirsa, karena punya aku besar tuh juga tak pijetin gitu. Di mana? Sebenarnya nggak ada lah pemirsa ya, pijet alat vital itu nggak ada. Ya namanya pijet itu ya pijet capek, pijet refleksi, pijet urat, pijet urut, kerok, itu sebenarnya variasi, bukan jenis pijat gitu. Nanti tak ceritain lah pemirsa masalah pijat itu
yang jelas untuk driver ojol tentu khususnya yang motor ya, itu tangan, pergelangan tangan sama bagian atas pergelangan tangan ini sampai sikut, atasnya sikut, terus ini benar-benar saya yakin kalian kalau malam nggak bisa tidur kalau ininya berasa nyang. Siapa? Kata siapa? Fabria pernah pijat yang waktu ini itu apa ya? Terus ngapain kamu curhat nanya dia minta pijat apa enggak? Ya nggak tahu, orang itu kan beda-beda ya, yang nggak tahu namanya orang. Kalau aku kan nggak apa namanya, nggak sama. Apa dia tuh nggak pernah ke pagi sekarang, paling siang, paling jam 9 ke atas. Intinya semuanya tuh disyukuri ya pemirsa ya. Kalau memang padanya aku tuh gitu pemirsa, nggak nggak mau terlalu mengejar begitu. Maksudnya kalau wis capek ya pulang gitu. Toh juga nggak punya utang. Zaman harus punya utang. Tidak motor. Nggak. Katanya Aku bukannya gimana ya pemirsa, aku nggak mau terlalu kayak menyiksa diri aku sendiri. Selagi itu cukup, kita bisa menabung kayak kendaraan. Nah ini pemirsa, ini bunyi cetak gitu. Selagi kendaraan masih aman, diservis masih bisa, ya udah itu aja. Yang penting bisa dipakai kerja, bisa menghasilkan uang. Nggak melulu harus bernafsu beli motor listrik lah, yang mau beli motor baru lah atau apa. Aku enggak, lebih baik kalau memang motor listrik udah ditarik. Jadi kalau aku ya Pak pemirsa, lebih baik kerja itu motor selagi bisa dipakai kerja ya udah pakai kerja, nabung sebanyak-banyaknya. Kalau memang suatu saat nggak ngajak di pemirsa, misalkan motor itu rusak gitu ya, kita kan punya tabungan, kita bisa beli. Daripada kredit lebih baik kan cash, seperti itu. Iya gitu. Ya begitulah pemirsa, kalau profesi kita sebagai driver ojol gitu. Ya cepat sembuh. Sebenarnya kalau yang kiri ini nggak terlalu pemirsa, karena kan yang dipakai Gas kan kanan. kerja banget itu yang kanan. Jadi kalau kiri itu sebenarnya nggak terlalu Kiri kan dimana dan nggak terlalu sakit lah pemirsa. Cuma jujur kalau yang ini tuh, aku tuh ya kalau malam pemirsa, ini nih sampai ininya itu tak cari sampai tak gini-giniin, kalau memang berasa linu. Nah ini linu tak giniin dah, bener-bener tak unyek sampai rasa nyerinya tuh bener-bener hilang gitu. Nah ini berasa sekali nih. Ini bener kan? Iya bener itu dah. Kalau dipijit pemirsa itu rasanya kayak dikagetin gitu, rasanya nyet gitu. Tapi kalau mijetnya itu diunyek, nah gini apa sih? Kalau ini kan pijet, ini urut. Kalau diunyek ini apa istilahnya? tahu enggak pernah. Nah rasanya tuh enak gitu loh, sakit tapi enak karena ngena gitu loh. Tapi kalau dipijet itu kayak kita tuh disetrum terus kayak nyet gitu, jadi nggak worth it bagi saya. Nah itu tapi hal ini pemirsa, kalau ngunyek itu kayak dipakai mainan gitu loh. Nggak bisa. Nggak kuat jempolnya Pak. Kan ini neken. Aduh orang
aja sampai 1 jam kok ngunyek-ngunyek. Meskipun nggak pakai jempol, pakai gini bisa. Repot banget Ustaz. Padahal dia tuh punya keturunan mbah tukang pijet, tapi jatuhnya tuh ke Mbah Holis. Mbah nggak dikasih doanya. bukan 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 doa. Kalau orang Jawa itu titisan itu nggak melalui doanya, tapi dia punya keahlian mijet kuat, berarti dia udah. Kalau di keluargaku kan mbahku pemirsa, mbahku tukang pijet, jadi jatuhnya tuh ke Mbak Rini gitu. Mbak Rini itu tukang pijet. Ini kalau diunyek tuh rasanya ngilu, enak itu loh pemirsa. Tapi habis itu kayak memar gitu, karena benar-benar itu yang sakit. Bukan memar sih, yang jarem. Apa ya? Ya, gitu lah. Kalau kentol ini nanti malam aja dulu. Di malam apa? Wes jam 11:30. Nanti malam. Siapa tahu dapat bonus kan, jadi urat-urat yang tegang itu bisa Semua tegang. lebih urat yang tegang itu bisa relax gitu ya pemirsa. Makanya kalau pijet itu harus dilihat pelanggannya itu seperti apa, karena kebanyakan banyak tukang pijet, khususnya kalau di Bali ini kan cewek, itu dia kalau cowok tuh kadang nggak mau, kadang kalau punya istri dia mau, karena kan ada pendampingnya. Terus panggilan itu nggak jauh-jauh, tapi kalau sekarang tuh udah banyak sekali pemirsa, panggilannya tuh udah sampai keluar kota gitu, karena kan eh, kita manggil dia itu udah bukan dia yang berangkat sendiri, udah diorderin ojek, jadi lebih gampang kalau sekarang, kalau dia nggak mau ke rumahnya gitu. Apalagi sekarang kan banyak tukang pijit yang kos-kosan gitu. Habis itu udah deh internet ininya deh. Terus pengen sih sebenarnya pemirsa, kalau kalian lewat di Jalan Legian itu banyak sekali jasa-jasa yang menawarkan masas lulur masas itu ya pijet loh pemirsa. Ya mosok mana boleh lewat pijet ya kan, dia nggak ngerti masas. Nah cuman masasnya ini mau pakai lulur. Nah lulur pun itu macam-macam, ada yang pakai kunyit, ada yang pakai susu, ada yang pakai macam-macam, ada yang dipijetin pakai ikan kecil-kecil itu, ada yang pakai banyak sekarang pemirsa, pakai bekicot gitu kan, banyak sekarang. Pijet ular juga ada ya, sebenarnya kayak memberikan sensasi apa ya, atau mungkin geli-geli jadi lebih rileks gitu kan, nggak tahu juga. Pengen sih pemirsa, karena aku lihat di beberapa tempat wisata itu ya, tukang pijetnya itu masih muda-muda gitu, masih cantik-cantik gitu. Terus itu yang di pinggir-pinggir jalan, kadang ada yang memang pakai uniform bagus gitu, ada Bukan hijab ya. itu pemirsa. Ya udah pemirsa, karena ini udah malam, udah capek banget, mudah-mudahan pijet pergelangan tangan sama belakang betis ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat kalian yang selalu support YouTube channelnya Desilope. Aku pamit undur diri, Desilope.
Wis.